Saya masih ingat betul pada waktu dulu Habib Bahar enggan mengucapkan minta maaf kepada Jokowi. Ya karena menyebut Pak Jokowi seperti itu, akhirnya pun Bahar Smith dilaporkan dan dia enggan meminta maaf kepada Jokowi. Tetapi karma itu berlaku dan sekarang Bahar bin Smith kena 2 pasal sekaligus, yaitu dengan ancaman 9 tahun penjara. Ya kalau kata orang-orang Jawa sih, Gusti Mboten Sare, alias Tuhan tidak tidur. Ya memang Pak Jokowi tidak pernah melaporkan rakyatnya. Walaupun Pak Jokowi sering difitnah dan dicaci maki pun, Pak Jokowi tetap legowo, ikhlas menerima semua itu. Ya memang risiko pemimpin orang nomor 1 di Indonesia. Pak Jokowi walaupun dikatakan seperti apapun oleh Bahar bin Smith, Pak Jokowi pun terus membuktikan kinerjanya dengan cara bekerja, kerja dan terus bekerja, sehingga pembangunan sekarang ini sudah merata dan sudah bisa dinikmati oleh ya Habib Bahar tentunya. Ya kemungkinan Bahar bin Smith juga telah merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sudah menikmati fasilitas jalan tol, MRT, LRT dan lain sebagainya, kemungkinan sudah menikmati. Ya tetapi karena kebencian kepada Presiden Joko Widodo, akhirnya menyebut Pak Jokowi seperti itulah. Tetapi Tuhan tidak tidur. Akhirnya pun pada kemarin persidangan Habib Bahar, JPU menuntut Habib Bahar 2 pasal sekaligus. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Masih ingat Habib Bahar? Ini dia menyesal pernah mengatakan ini. Habib Bahar bin Smith memprotes dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat dalam sidang di Pengadilan Negeri PN Bandung Selasa 6 April 2021. Dia didakwa dengan pasal kekerasan dan penganiayaan terhadap seorang sopir taksi online bernama Andrian Syah. Dalam sidang yang digelar secara virtual itu, Bahar bin Smith berada di Lapas Gunung Sindur, sedangkan jaksa, hakim, dan kuasa hukum di PN Bandung menanggapi dakwaan yang dibacakan JPU Kejati Jabar, Suharja. Habib Bahar menyinggung soal peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang intinya jaksa menghentikan penuntutan terhadap terdakwa apabila pihak-pihak yang terlibat dalam sudah sepakat damai. Namun, majelis hakim pun lantas memotong dan meminta Bahar untuk tidak memberikan tanggapan berupa jawaban. Hakim lantas mempersilahkan Bahar mengajukan eksepsi bila tak terima dengan dakwaan. Saya tidak eksepsi, tapi saya bingung perkara ini diteruskan. Peradilan restoratif justice, korban, keluarga, dan pihak lain mencari penyelesaian pada keadaan semua kemudian dicabut atau ditarik kembali di luar pengadilan, ujar Bahar. Menurutnya, perdamaian antara dirinya dan korban taksi online bernama Andrian Syah telah dilakukan. Bahkan Bahar mengaku telah mengganti kerugian korban setelah upaya perdamaian diterima dan kabar perdamaian tersebut telah diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Oleh karenanya, kata Bahar, jaksa seharusnya berperan sebagai fasilitator. Seharusnya jaksa fasilitator karena ada perdamaian ganti rugi. Makanya saya bingung kenapa masih diteruskan. Harusnya jaksa menjadi mediator bukan penuntut, katanya. Hakim pun kemudian mempersilahkan kuasa hukum Bahar, Ikhwan Tuan Kota, ikut menanggapi dakwaan tersebut. Ikhwan sebenarnya bahwa memang sudah terjadi perdamaian antara Bahar dan Andrian Syah. Bahkan perdamaian dibuat secara tertulis, termasuk keterangan saksi, pencabutan laporan hingga kompensasi yang telah diterima korban. Kami sudah menyerahkan berkas itu di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Makanya klien kami bingung gitu menyampaikan. Karena selama ini berdamai tidak ada apa-apa. Bahkan nanti kalau jaksa hadirkan korban silahkan langsung, tutur Irwan. Sementara itu, jaksa menjelaskan jika berkas tersebut nantinya akan masuk di pertimbangan saat penuntutan. Terkait apa yang disampaikan Bahar maupun penasihat hukumnya, telah ada perdamaian, namun kami penuntut umum berpendapat harus ada kepastian. Makanya dilakukan proses persidangan perdamaian. Kami pertimbangkan dalam proses penuntutan, kata Suharja.
Hakim menegaskan, persidangan digelar untuk mengetahui benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi, untuk menjadi jelas benar atau tidak perbuatan yang didakwakan, kami perlu mendengar apakah kejadiannya benar seperti itu atau ada hal lain, kata hakim. Saya berharap Yang Mulia memutuskan seadil-adilnya, ucap Bahar. Insya Allah, tapi kami belum tentu memuaskan semua orang. Keadilan itu berada di mana nanti kita bicara setelah dengarkan saksi-saksi, kata hakim menjawab Bahar. Sidang dengan agenda dakwaan itu akhirnya ditutup dan rencananya dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Habib Bahar Smith diketahui kembali terjerat kasus dugaan penganiayaan. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas kasus dugaan itu dilaporkan seseorang bernama Andriansah pada tahun 2018 ke Polda Jabar. Belakangan, Direktorat Reserse Kriminal Umum menaikkan status terlapor Bahar menjadi tersangka. Diketahui sebelumnya, Habib Bahar menolak meminta maaf pada Presiden Joko Widodo terkait ceramahnya yang menyebut Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid. Ia sendiri telah dilaporkan ke polisi oleh Jokowi mania atas ucapannya tersebut. Saya lebih memilih busuk di penjara daripada meminta maaf. Saya di penjara karena membela Islam, membela rakyat susah, ujar Bahar saat memberikan sambutan dalam reuni aksi 212 di Monas, Jakarta Minggu 2 Desember. Bahar menjelaskan alasannya menyebut Jokowi banci lantaran saat aksi bela Islam 411 tahun 2016, mantan wali kota Solo itu tak mau menemui sejumlah ulama. Saat itu beberapa ulama memang mengikuti aksi 411 untuk menyampaikan kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saya katakan dia Jokowi banci karena saat aksi 411 jutaan umat dan ribuan ulama ingin menemuinya untuk menegakkan hukuman. Justru para ulama Habib itu disemprot gas air mata dan presidennya kabur dan lari, katanya. Ia juga menyebut orang nomor satu di Indonesia itu sebagai pengkhianat negara dan rakyat lantaran merasa Jokowi lebih peduli pada pihak asing. Yang makmur orang asing, perusahaan asing, kita pribumi jadi budak di negeri sendiri, tutur Bahar. Ia pun bersumpah tak akan meminta maaf karena telah menyebut Jokowi banci dan pengkhianat. Saya sampaikan pada kalian yang melaporkan saya, Bahar bin Smith tidak akan meminta maaf, ucapnya. Sebelumnya laporan terhadap Bahar bin Smith muncul akibat pernyataannya dalam sebuah video di media sosial. Dalam video itu dia menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Dia juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci. Bahar bin Smith alias Bahar bin Smith menjalani sidang perdana terkait dugaan penganiayaan terhadap dua remaja di Pengadilan Negeri Bandung Kamis 28 Februari 2019 yang lalu. Dalam persidangan yang dijaga ketat polisi itu, jaksa mendakwa Bahar dengan 7 dakwaan berlapis. Dakwaan itu terkait dugaan yang dilakukan Bahar secara bersama-sama dengan Agil Yahya alias Habib Agil, Muhammad Abdul Basit Iskandar, Habib Hussein, Wiro Ginto Tato, dan Keling pada 1 Desember 2018 lalu. Habib Agil dan Muhammad Abdul Basit Iskandar dihadapkan dalam persidangan terpisah. Dalam kasus itu diawali dengan kejadian di Bali pada 29 November 2018. Saat itu, CAD 18 dan MKU 17 berada di sana untuk mengikuti sebuah acara. Pada hari ketiga di Bali atau 29 November 2018, CAJ dan MKU bertemu dengan Amir yang menanyakan apakah CAJ adalah Habib Bahar. MKU ungkap jaksa Suharja yang dari dulu mengaku sebagai Habib menyuruh rekannya membenarkan pernyataan tersebut. Selanjutnya Amir membawa CAJ dan MKU untuk berbincang-bincang di sebuah ruko sebelum mengantarkannya kembali ke hotel. Keesokan harinya mereka berdua dijemput oleh jamaah Majelis Taklim Rabutloh Hadah menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk kembali ke Jakarta dan memberi 2 tiket pesawat batik air. Habib Bahar yang mengetahui ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dirinya memerintahkan Hamdi untuk mengontak Muhammad Abdul Basit Iskandar. Ini Ana, Bahar bin Smith, antum bisa cari rumahnya karena dia di Bali mengaku-ngaku sebagai Ana, mengaku saudara Ana, sampai istri Ana pun dibawa-bawa. Pulangnya pun dibelikan tiket pesawat. Ente nggak usah bingung, cari rumahnya sama antum. Dan kalau ada sekarang harus dibawa ke sini, kata Bahar merujuk lokasi pondok pesantren Tajul Aliwiyin. Setelah mendapatkan lokasi rumah CAJ, Abdul Basit mencarinya, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah. Besoknya Abdul Basit beserta Agil Yahya, Habib Hussein, Wiro, Ganta Tato, dan Keling semuanya merupakan rekan Bahar bin Smith masuk ke rumah CAJ. Mereka lalu membawanya ke pondok pesantren Tajul Aliwiyin untuk menginterogasi CAJ terkait kejadian di Bali.
Sesampainya di tempat, Bahar bin Smith di pondok pesantren Tajul Alwiyin, terdakwa serta rekan dan belasan santri melakukan penganiayaan JAJ dan MKU. Selain itu, Bahar menyuruh keduanya berkelahi